Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan menghitung titik kritis pada distribusi normal. Nah, untuk menghitung titik kritis ini ada beberapa hal yang harus dipahami atau yang perlu diketahui. Pertama adalah terkait dengan tingkat kepercayaan. Satu, tingkat kepercayaan atau dikenal dengan confidence level. Nah, kemudian yang kedua eh, itu adalah alfa atau tingkat kesalahan atau eh, alfa ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apakah hipotesisnya itu one tail atau two tail. Satu ekor atau one tail atau dua ekor two tail. Nah, gambaran one tail, two tail itu seperti ini di dalam sebaran data. Nah, kalau misalnya ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah satu sisi kanan bisa sisi kiri. Kalau two tail berarti sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kemudian di tengah-tengah ini adalah rentang dari tingkat kepercayaan atau confidence interval. Nah, alfa itu berada di sini gitu ya. Nah, titik kritisnya itu adalah di sini, garis yang membatasi antara tingkat kepercayaan dengan luasan dari alfa atau tingkat penerimaan H0 dan tingkat penolakan H0. Nah, ada di sini gitu ya. Nah, ini kalau nanti satu sisi berarti alfa saja, tidak dibagi dua gitu ya, Z-nya itu nanti adalah tidak dibagi dua gitu ya. Tetapi kalau total berarti di sini rentangnya ini adalah dibagi dua. Oke, nah itu yang nanti akan kita cari terkait dengan titik kritis gitu ya, atau nilai Z-nya. Nah, taruhlah contoh misalnya di soal itu diketahui bahwasanya tingkat kepercayaan atau saya singkat dengan TK atau confidence interval itu adalah misalnya 95%. Nah, maka untuk menghitung alfa itu adalah atau tingkat kesalahan itu ya, itu adalah 100% dikurangi confidence interval atau tingkat kepercayaan, sehingga nanti hasilnya adalah 100% dikurangi 95%, maka kemudian menjadi 5%. Nah, tadi saya katakan kalian juga harus mengetahui terkait dengan hipotesis. Nah, hipotesis pernah saya sampaikan bahwasanya di situ ada hipotesis 0, ada hipotesis penelitian atau hipotesis HA gitu ya. Nah, nanti hipotesis HA ini nanti akan tercermin di dalam pertanyaan penelitian begitu. Nah, ini adalah kebalikannya. Nah, kita lihat nantinya di hipotesis itu ada one tail, ada two tail. Nah, kalau one tail itu ada nanti pertanyaan itu bisa langsung mengarah ke positif atau negatif atau lebih rendah atau lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, kalau tutel itu misalnya adalah tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Nah, itu saja. Jadi tidak menunjukkan ke arah sisi kiri atau sisi kanan. Dari hipotesis ini ya, dari gambaran di sini. Nah, itu kita kembali lagi ke contoh, berapa sih nilai, ini tadi alfanya ya, alfanya 5%, berapa titik kritisnya? Nah, tadi saya katakan kita harus memperhatikan one tail atau two tail. Nah, sekarang adalah yang contoh untuk one tail dulu, gitu ya. Satu sisi atau one tail. Berapa sih nilai titik kritisnya? Nah, hal pertama adalah ini nanti yang alfa 5% ini kita harus konversikan ke dalam desimal sehingga menjadi 0,05 gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah 1 dikurangi 0,05. Nah, ingat ya, 1 gitu ya. Nah, 1 dikurangi 0,05. Kalian harus menghitung dulu berapa nilai 1
dikurangi 0,05. Nah, hasilnya adalah sebanyak ditemukan 0,95. Ini untuk satu sisi ya. Jadi alfanya tidak dibagi 2. Nah, langkah selanjutnya kita harus kembali ke tabel Z ini gitu ya. Tabel Z ini. Ini urutan ya. Di sini tuh ya, tabel di ini bukan nama tabelnya. Nama tabelnya adalah tabel Z atau titik kritis pada Z. Nah, pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mencari yang ada di tengah-tengah ini ya. Angka sebesar 0,95 gitu ya. 0,95. Tidak boleh lebih tapi boleh kurang gitu ya. Kenapa kok tidak boleh lebih? Karena itu nanti titik kritisnya sudah menjorok ke tingkat kepercayaan gitu ya, melebihi batas. Sehingga kemudian kita cari adalah 0,95. Nah, kita cari di sini. Nah, 0,95 ini ada ya lebih tapi gitu ya sebesar 0,9505 ada kelebihan, maka yang kita pakai adalah ini ya 0,9495. Lalu di mana setelah ini ketemu bahasanya posisi di sini, kalian harus tarik dari sisi ke kiri gitu ya. Nah, ini nilainya, kemudian ke atas. Aduh, ini ya, garisnya tidak lurus. Ini ya. Nah, kemudian di situ ketemu ini ya, 1,60 gitu ya. Satunya itu adalah 0,04. Nah, kalian tambahkan saja jadi 1,64. Sehingga inilah titik kritisnya. Jadi nanti di sini kalau satu sisi, kalau sisi kanan berarti di sini adalah plus 1,64. Nah, itu batasnya. Jadi hipotesis kita itu nanti berada di atas ini berarti kita nanti terjadi pada daerah penolakan H0. Kalau di bawah sini atau di rentang di bawah 1,64 angka yang hitung dari ini ya rumus hipotesis kita, maka kemudian masuknya di daerah penerimaan H0. Oke, itu. Nah, sekarang ini saya hapus. Sekarang saya beri contoh untuk yang alfanya dibagi 2 gitu ya. Jadi untuk alfa yang two tail gitu ya. Kalau tadi adalah contoh untuk yang alfa yang one tail. Namun di sini saya tetap menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% gitu ya. Nah, tadi saya katakan tingkat kepercayaannya adalah atau confidence intervalnya itu adalah 95%. Maka kemudian alfanya adalah 100% dikurangi 95%. Sehingga menjadi 5%. Gitu ya. Nah, sekarang adalah two tail. Ingat, tadi one tail, sekarang two tail. Jadi, akhirnya adalah alfa itu harus dibagi 2. Jadi, kemudian 5% ini harus dibagi 2. Sehingga kemudian menjadi 2,5%. Gitu ya. Jadi, sisinya nanti akan seperti ini gambarannya gitu. Jadi di sini adalah alfa yang sudah dibagi 2 gitu ya. Ini alfa dibagi 2 gitu. Nah, kemudian langkahnya sama seperti yang tadi, berarti ini kita konversikan menjadi desimal dulu menjadi 0,025 gitu ya, 2,5%. Langkah selanjutnya adalah 1 dikurangi 0,025. Nah, mungkin ada yang bertanya, 1 itu dari mana? 1 itu adalah satu utuh dari apa itu konversi tabel Z ini. Ini saya menggunakan yang 100%, tapi ada beberapa buku yang menggunakan 50%. Nah, itu ya, kita gunakan yang 100%. Nah, 1 dikurangi dengan 0,025 sehingga menjadi 0,975 gitu ya. Nah, langkahnya sama, kita cari di tengah-tengah ini yang besarannya adalah 0,975. Tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Nah, kita cari di sini 0,975.
0,97. Ini 978. Nah, di sini ya. Nah, ini pas. Ketemu angka pas. Sama seperti tadi, kita tarik ke kiri. Ini akan jadi 1,90. Kemudian tarik ke atas. Nah, ini ya 0,06. Ini ya. Nah, sehingga hasilnya adalah menjadi, saya tulis di lembaran kosong sini, 1,96. Inilah menjadi titik kritisnya. Jadi titik kritis di sini 1,96, di sini adalah minus 1,96 gitu ya. Jadi nanti hitungan hipotesis kalian gitu ya. Kalau berada di rentang ini maka menjadi di daerah penerimaan H0, kalau di sini adalah daerah baik yang atas maupun yang bawah gitu ya, menjadi letaknya di daerah penolakan H0. Demikian penjelasan saya terkait dengan cara mencari titik kritis pada tabel Z atau pada tabel yang distribusi Z. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.